Halo penggemar The Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel tentang The Onsu yang pastinya selalu membagikan informasi terbaru, inspiratif, dan tentu saja sweet moment. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari The Onsu Family. Thank you. Halo penggemar The Onsu dimanapun kalian berada, seperti biasa ada beberapa kisah inspiratif ya dari keluarga The Onsu untuk kalian semua. Kita mulai dulu dari live antara Bunda dan juga Mami Nia ya. Di sini sepertinya Mami Nia ini lagi bad mood ya, disentuh dikit nggak mau. Jadi Mami Nia ini dapat tugas dari sekolah. Kata Bunda. Padahal cuma notes, tapi katanya seriusnya Mami Nia ini seperti besok itu sudah mau wisuda. Ini Aunty Wendy sampai gemes ya, tangannya gini ini sama Mami Nia. Lihat. Sampai saya gemes itu ya, Cik Wendy. Mami Nia nggak mau diganggu. Ini the real boss, paling kecil. Nah, di sini ada kisah inspiratif ya. Jadi pada saat Mami Nia lagi bicara, Bunda tidak lantas melanjutkan pembicaraannya untuk jualan, tapi menghentikan sebentar aktivitasnya dan mendengarkan apapun yang dikatakan oleh Mami Nia. Ini good parenting banget ya dari Bunda Sarwenda. Nanti Mami Nia juga akan memperlakukan hal yang sama ketika lawan bicaranya lagi ngobrol. Mami Nia ini akan menjadi pendengar yang baik. Ini Mami Nia masih cerita ya, dan Bunda dan juga Cik Wendy mendengarkan dengan seksama. Ini Mami Nia katanya bisa nulis nama sendiri di bukunya, dan Bunda pun memberikan pujian gitu ya untuk Mami Nia. Sekecil apapun diberikan pujian, ini untuk bikin mereka bahagia ya. Itu kan pahala ya untuk kita. Dan lihat, Mami Nia bisa menulis namanya sendiri. Kata Bunda, saya sangat bangga sama kamu. Jadi kita kadang ya, jadi orang tua juga kalau anak-anak bisa melakukan apapun, itu kita harus memuji kayak sama. Nah, katanya Bunda itu kalau kita sebagai orang tua, kalau anak kita bisa melakukan sesuatu, kita itu harus berikan pujian. Sama kayak seorang ibu ya, kalau masakannya dipuji oleh anggota keluarganya, pastikan ada rasa kebahagiaan yang luar biasa ya. Kadang jangan lupa kita memberikan pujian-pujian atau Betul. kata-kata yang baik untuk orang-orang. Betul, berikan pujian dan juga kata-kata yang baik kata Bunda, atau kata-kata yang positif yang membangun, bukan kata-kata negatif ya. Jadi sesimpel itu guys. Dan itu hal yang simpel, tidak butuh biaya loh. Hanya kita perlu mengeluarkan energi sedikit untuk memberikan sebuah pujian. Di sini ada yang lucu, totalitas dari Yeye ikut jualan, ya ampun. Lihat, sampai diperagakan ya. Jadi nggak cuma Yeye, Nai juga ikutan jualan. Ini juga jadi contoh ya. Walaupun kita sudah berumur, tapi kita harus tetap berusaha. Tidak mengharapkan bantuan dari orang lain. Good job untuk Yeye dan juga Nai. Ada beberapa kesimpulan tadi ya dari live tersebut. Jadi Mami Nia ini kan mendapatkan tugas dari sekolah, dan tugas itu ditanggapi dengan sangat serius oleh Mami Nia. Padahal itu hanya semacam notes gitu ya, diberikan oleh guru, dan kemudian Mami Nia harus mengerjakan di rumah. Bunda sampai bilang begini, Mami Nia ini seperti mau wisuda, mau ujian untuk wisuda, serius banget ya. Saking seriusnya Mami Nia ini nggak mau diganggu, disentuh sama Cik Wendy, Mami Nia nggak mau, langsung dilepas gitu ya. Sehebat itu Mami Nia dalam menanggapi tugas yang diberikan oleh gurunya. Kemudian ada good parenting nih dari Bunda Sarwenda. Jadi ketika Mami Nia lagi bicara, Bunda tidak lantas melanjutkan untuk jualan, tetapi berhenti kemudian menatap lawan bicaranya, dalam hal ini Mami Nia. Ini salah satu cara yang sangat bagus. Nanti Mami Nia juga ketika diajak ngobrol oleh lawan bicaranya, Mami Nia akan teringat dengan apa yang sudah dipraktekkan oleh Bunda. Ini sesuatu hal yang luar biasa, yang sangat baik ya, yang perlu diikuti oleh kalian yang sudah punya keluarga, yang sudah punya anak. Belajar untuk menghargai lawan bicara kalian.
Kemudian saat Mami Nia bilang, "Bunda, Mami bisa nulis nama sendiri di buku." Dan Bunda pun memberikan challenge kepada Mami Nia. Apakah Mami Nia ini bisa? Ketika Mami Nia selesai ternyata bisa menulis namanya sendiri di buku. Bunda pun memberikan pujian, "I'm so proud of you." Kata Bunda memberikan pesan kepada kita juga ya. Kita juga harus memberikan pujian kepada anak-anak kita ketika mereka sudah bisa melakukan sesuatu. Ini bisa bikin mereka bahagia. Sama seperti seorang ibu ketika masakannya dipuji oleh salah satu anggota keluarganya, pasti ada rasa kebanggaan tersendiri, kebahagiaan tersendiri. Kemudian momen inspiratif terakhir ada Nai dan Yeye ya, yang ikut jualan untuk bantu anaknya Bunda Sarwenda. Tak peduli usia, tua, muda, Yeye selalu menyempatkan waktu ketika ke Pondok Indah dan melihat anaknya lagi bekerja keras untuk jualan, maka Yeye pun ikut jualan sampai totalitas gitu ya ketika mempromosikan suatu produk. Ini juga menjadi kisah inspiratif bagi kita. Selagi bisa, kita bisa bekerja, kita tidak boleh mengharapkan bantuan orang lain. Kalau kita bisa mampu untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Kemudian ini ada cerita menarik dari Bertrand. Jadi kemarin itu pada saat ada waktu luang ya, Bertrand ini ketemu kudanya Lanperle. Kata Bertrand, ini kudanya cantik banget. Nah, ini ditunggangin juga sama Bertrand ya. Lihat setelah ditunggangin, Bertrand kasih minum, dikasih cemilan dan memberikan physical touch gitu ya kepada hewan peliharaannya. Ini sweet banget sih. Kemudian dikasih snack juga ya. Ini seperti di foto ini ya. Setelah itu dibawa ke kandang dan dikasih makan wortel. Jadi di sini menarik menurut Mimin. Gak hanya aduh tunggangin aja, habis itu udah selesai. Nanti kan ada petugas yang ngantarin ke kandang, yang kasih makan, kasih minuman. Tapi tidak untuk Bertrand, penggemar di Onsu. Bertrand sendiri yang ingin kasih minum, kasih makan. Ini sebagai bentuk ucapan terima kasih Bertrand juga ya, karena mempunyai Lanperle yang luar biasa. Apalagi menurut informasi Lanperle ini akan ikut kompetisi. Pastinya dengan kedatangan Onyo untuk jenguk Lanperle ini, pasti nanti Lanperle akan menjadi pemenang gitu ya pada saat kejuaraan sedang berlangsung. Dan ini Bertrand sempat membuat story saat kepulangannya ke rumah. Dan lucunya ini disambut oleh kedua adik-adiknya, ya ampun. Dan pada saat ini, di momen ini ya, Cici Thalia maupun Tania ini, mereka cerita apa saja ke kokok mereka. Dan kokok pun menjadi pendengar yang baik gitu ya, mendengarkan setiap celotehan dari kedua adik-adiknya. Dan kisah ini, kata Onyo, mereka ini menulis lirik lagu, padahal Onyo ini mau karaoke. Tapi kata Cici dan Tania, kita mau nulis lirik dulu. Gak kebayang lamanya itu ya, karena harus nulis satu-satu, apalagi Mami Nia ya, yang baru belajar untuk menulis. Dan ini setelah selesai mereka duduk bersama, berfoto. Kemudian hari ini karena Bertrand tidak masuk sekolah, karena hari ini itu bukan pelajaran yang diikuti oleh Bertrand. Ini Bertrand mengantarkan Mami Nia ke sekolah. Lihat, dipegang adiknya ya. Pada saat naik tangga juga, lihat tangan Bertrand itu memegang bagian belakang dari Mami Nia. Takutnya Mami Nia jatuh gitu ya. Lihat, kemudian diantar untuk cuci tangan, kemudian dikasih tisu ya, jadi Mami Nia bisa mengeringkan tangannya dengan tisu. Lihat, dihak dulu ya kokonya. Lihat, security-nya itu sampai tersenyum ya melihat sweetnya kakak beradik ini. Kemudian sikap hormat dari Mami Nia. Setelah itu salaman dulu ke kokonya untuk say goodbye sementara. Oke, penggemar The Onsu dimanapun kalian berada, demikianlah updatean tentang keluarga The Onsu, keluarga panutan kita. Bagi kalian yang baru melihat channel ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Demikianlah beberapa updatean terbaru, kisah inspiratif, dan juga sweet moment dari The Onsu Family yang Mimin bisa bagikan kepada penggemar The Onsu semuanya. Jangan lupa subscribe channel ini untuk video selanjutnya. Thank you.